Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, kita tahu di dalam firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Nah, apa arti kata hidup dalam ayat tersebut? Banyak orang Kristen kurang memahami arti kata tersebut. Padahal makna kata tersebut merupakan inti dari kehidupan kekristenan kita. Kata hidup dalam ayat tersebut berarti manusia dapat berhubungan atau bersekutu dengan Allah, Sang Pencipta. Nah, coba kita lihat kebalikan kata hidup apa? Mati kan? Coba kita perhatikan kata mati dalam Kejadian 2 ayat 17. Yang mengatakan di sana, ketika manusia memakan buah dari pohon yang terlarang, maka manusia akan mati. Pada kenyataannya, apakah manusia mati pada hari mereka memakannya? Tentu tidak. Nah, apa arti kata mati dalam ayat tersebut? Kata mati dalam ayat tersebut adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau hidup dalam Kejadian 2 ayat 7 adalah berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah, maka kata mati dalam ayat 17 berbicara tentang putusnya hubungan persekutuan manusia dengan Allah. Apa yang menyebabkan terputusnya hubungan tersebut? Dosa. Kita tahu bahwa dosa pertama yang dilakukan manusia di Taman Eden telah membuat terputusnya hubungan intim antara manusia dengan Allah. Nah, firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Apa arti kata maut di situ? Maut berarti keterpisahan kita dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi kita harus memahami bahwa dosa berbicara tentang status kita di hadapan Allah. Yaitu status yang seperti apa? Status di mana kita telah terputus hubungannya dengan Allah. Status di mana kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu kan bahwa dosa bahasa aslinya apa? Hamartiah. Yang artinya apa? Meleset. Atau tidak tepat sasaran. Atau dalam kata lain bahwa manusia sudah meleset dari tujuan penciptaan mula-mula. Yaitu apa? Tujuan penciptaan mula-mula Allah. Segambar dengan Allah. Dosa membuat gambar Allah dalam diri manusia rusak. Dan satu-satunya cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah dengan berinkarnasinya Allah menjadi manusia. Melalui siapa? Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hubungan kita dengan Allah hanya dapat dipulihkan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman-Nya mengatakan apa? Bahwa status kita diubahkan. Bukan lagi sebagai orang-orang yang statusnya akan menerima maut, melainkan telah diubah menjadi anak-anak Allah. Sebagai pewaris kerajaan surga. Dan apa akibatnya? Kita akan masuk dalam penyesalan akan dosa-dosa kita. Kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Namun ingin Kristus mengubah kita. Dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru. Dan kita akan mulai bergantung kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Terus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Sebab kata firman itu mengatakan bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi makna kehidupan yang sebenarnya ditemukan ketika orang mulai berjalan mengikuti Kristus sebagai murid-Nya. Ketika kita mau belajar dari Dia dan mau menggunakan waktu bersama-sama dengan Dia dalam firman-Nya, dan ketika kita bersekutu dengan Dia dalam doa dan penyembahan, serta ketika kita mau berjalan dengannya dalam ketaatan pada perintah-perintahnya, maka hubungan kita akan diperbaiki oleh Kristus. Sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan hanya melalui penderitaan Kristus, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kenaikannya ke surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya. Inilah gambaran tentang iman Kristen yang membawa kita kepada tujuan kita diciptakan, yaitu semakin segambar dengan Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.